Shalom, shalom. Selamat malam Indonesia. Saya Heni dari New York menyapa Anda ya. Hari ini adalah hari Jumat. Biasa kita berkumpul jam 21 WIB. Kita belajar mengenai pengajaran sejarah penebusan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu senang belajar firman Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu sama-sama dengan kami, kita akan terus belajar tentang firman Tuhan. Nah, pelajaran firman Tuhan dari sejarah penebusan, menurut saya, sedikit berbeda. Kenapa? Kita akan lebih jauh, lebih detail, lebih sistematis untuk mengetahui isi Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyapa dulu Bapak dosen kita, Pak Pendeta Yudi, apa kabar? Kabar baik Ibu Heni. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, suara mic-nya tolong diperbaiki dikit, Muhsanim, sedikit bergema. Oke, ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan minta kepada saudari kita Ibu Aling di dalam doa pembukaan. Dipersilakan untuk Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu yang terkasih kita menundukkan kepala berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur. Kami masih diberi kesempatan sekali lagi untuk kelas yang terakhir saat ini di Semadonai. Terima kasih ya Bapak, karena malam ini kami masih bisa mengikuti pembelajaran firman dari Pak Pendeta kami yaitu Pak Yudi Lengkong. Ya Bapak, kiranya dalam kelas kami ini ada penyertaan-Mu dan juga ada pimpinan-Mu sehingga kelas kami bisa berjalan dengan lancar. Mulai dari Ibu Heni sebagai moderator. Berkatilah Ibu Heni ya Bapak agar bisa memimpin kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan sukses, dan juga para operator yang bekerja di belakang layar dan juga internet kami ya Bapak, berkatilah sehingga tidak ada halangan apapun mengenai internet kami, dan kami bisa mengikuti pembelajaran kelas kami dari awal hingga akhir. Dan juga berkati Pak Yudi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap perkataannya ya Tuhan, sehingga Pak Yudi menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berikanlah kepada kami semua di dalam ruangan ini hati yang seperti tanah yang subur, yang menerima setiap taburan firman-Mu di dalam hati kami, tidak menjadi sia-sia, tetapi firman itu bertumbuh dan menjadi rema di dalam diri kami dan mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami, bukan hanya melalui perkataan tetapi juga perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya di dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir kelas ini berlangsung. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Aling ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mau mengenal dulu narasumber kita, Bapak dosen kita pada malam hari ini. Kalau kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa dia ya. Baik, saya akan memutarkan profilnya. Silakan menikmati profil beliau. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi B.M. Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Berry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021.
pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, demikian ya. Kira-kira seperti ini. Agar sebentar saya mau mati. Kamu memang. Ya. Baik teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita sudah siap untuk belajar? Kita akan panggil Bapak dosen kita, Pendeta Yudi, untuk membawakan materi pelajaran ini. Dipersilakan Pak. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Ini merupakan pertemuan terakhir mengenai buku Sejarah Penebusan seri yang kedua yang bertemakan pertemuan yang terlupakan. Jadi kita sementara mempelajari Alkitab dengan alat bantu buku Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Dan kita diajak untuk melihat bahwa Yesus Kristus telah ditentukan oleh Allah untuk menjalankan pekerjaan penebusan. Yesus adalah rahasia Allah yang telah tersembunyi berabad-abad. Dan mengenai Yesus Kristus ini, kita sementara mempelajarinya, sementara mengenali Yesus Kristus Tuhan kita, mengenai rencana-rencana dari Allah, dan semua maksud yang baik dari Allah, lewat mempelajari Alkitab, dari sudut pandang sejarah penebusan. Hari ini merupakan pembahasan yang terakhir mengenai buku yang kedua. Banyak topik-topik yang menarik yang kita bisa temukan. Dan lewat ini kita bisa diteguhkan iman kita, dan saya percaya roh kita kobar-kobar untuk menjalankan dan menggenapi setiap kehendak Tuhan. Kalau kita generasi iman, kita telah belajar bersama Ishak mewariskan iman kepada Yakub. Dan dari antara 12 anak Yakub, kita tahu bahwa iman itu diteruskan kepada Yusuf. Nah, ini merupakan generasi beriman, di mana setiap kehendak Allah digenapi lewat mereka. Setiap kehidupan mereka menggenapi perjanjian dari Allah. Mereka, kalau secara khususnya, kalau kita lihat Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka dikenal dan diakui oleh Yesus Kristus sebagai orang-orang yang memiliki iman. Ya, iman. Nah, seperti apa? Hari ini kita akan lihat tentang iman orang hidup. Secara khusus kita akan bahas tentang firman Tuhan yang ada di Matius 22 ayat 31 sampai 33. Nah, mari kita lihat dulu mengenai ayat ini. Matius 22 ayat 31 sampai 33. Kita lihat. Ya. Matius 22
ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan. Orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Mendengar, orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Amin. Nah, ini kalau kita lihat konteksnya, ini terjadi di dalam minggu sengsara. Jadi dalam minggu inilah Yesus Kristus itu akan disalibkan. Dan ada satu hari ketika Yesus itu banyak menerima pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus dengan tujuan untuk menjebak Yesus sehingga mereka bisa menghukum mati Yesus. Nah, salah satu yang ditanyakan itu adalah oleh orang Saduki. Orang Saduki bertanya kepada Yesus mengenai hal kebangkitan. Satu yang kita perlu tahu tentang orang Saduki, mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Tetapi orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan ini bertanya, menguji kepada Yesus tentang hal kebangkitan. Jadi nanti bisa baca, gitu ya, bisa baca dari ayat 23, ya, dari 23. Ada 7 laki-laki, 7 anak yang pertama ini sesuai dengan tradisi waktu itu dan sesuai dengan adiknya harus mengambil janda kakaknya untuk meneruskan garis keturunan. Tetapi ketika anak yang kedua menikah dengan janda kakaknya, dia pun meninggal tanpa memberikan keturunan. Dan ini terus berlanjut sampai pada akhirnya anak yang ketujuh ini pun menikahi perempuan istri kakaknya, tetapi tidak memiliki keturunan dan akhirnya mati. Pada akhirnya perempuan itu pun mati. Di saat itu orang Saduki bertanya dengan liciknya, Guru, setelah kebangkitan, perempuan itu akan menikah dengan yang mana dari antara 7 bersaudara ini? Akan menjadi yang mana? Nah, disinilah Yesus berbicara. Yesus bilang apa? Kamu sesat, katanya. Kamu sesat, ayat 29. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi orang Saduki adalah orang-orang yang tidak mengerti kitab suci, mereka tidak mengerti kuasa Allah, dan mereka adalah orang yang sesat, katanya. Ya, tapi ketika bicara mengenai hal ini, untuk menjelaskan tentang hal kebangkitan, Yesus menyinggung di ayat 32. Yesus katakan bahwa Allah dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, di sini Yesus sementara mengutip apa yang Musa sampaikan di zaman ketika Musa itu dipanggil oleh Allah. Ya, Musa dipanggil oleh Allah. Mari kita lihat kitab Keluaran 3, Keluaran pasal 3, ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6. Nah, dikatakan lagi, ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, di sini mari kita lihat. Nah, mari kita lihat mengenai hal yang pertama. Apa maksud Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Apa maksudnya?
Ya, apa maksud Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Nah, kalau kita baca di Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-6, 15, kemudian kita baca ayat yang ke-16 juga, kita bisa melihat ketika Allah mengucapkan ayat ini, Allah sementara berkata tentang Allah itu adalah Elohe Abika, gitu ya, Elohe Abika. Mohon maaf, saya nggak tulis dalam bahasa Ibrani, saya kurang cakap dalam mencatat dalam bahasa Ibrani. Bapak Ibu bisa lihat referensi nanti di dalam internet itu seperti apa hurufnya gitu ya. Tetapi Elohe Abika di sini, ketika bicara mengenai Abika, ini up gitu ya, up, bicara tentang ayah, tetapi juga bicara tentang nenek moyang, nenek moyang. Sehingga El gitu, bisa mengenai Allah gitu ya. Jadi ini adalah bicara tentang Allah dari ayah atau Allah dari nenek moyang. Ya. Tapi maksudnya ini apa? Apa maksud ketika dikatakan Elohe Abika? Bagaimana Allah itu dikenal sebagai Allah dari ayahmu, Allah dari nenek moyang? Ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, Allah sementara memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang memegang perjanjian. Tetapi tidak bicara memegang perjanjian saya, tetapi memegang perjanjian dengan setia. Ini, ya, dengan setia. Allah, dia adalah Allah yang memegang, yang mendirikan perjanjiannya. Jadi ketika dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, artinya apa? Allah adalah Allah yang memegang dengan setia janjinya kepada Abraham, janjinya kepada Ishak, dan janjinya kepada Yakub. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kita perlu mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang setia memegang perjanjiannya. Makanya dikatakan ketika dikatakan Allah, kita lihat ya, akulah Allah ayahmu, Elohe Abika, Elohe Abika. Tidak berhenti sebagai aku adalah Allah dari nenek moyangmu, aku adalah Allah yang menjaga perjanjian. Tetapi dengan spesifik Allah katakan bahwa Elohe Abika itu ini adalah Elohe Abraham, Elohe Ishak, ya, Ishak, Elohe Yakob, ya, Elohe Yakob. Artinya apa? Akulah Allah yang memegang perjanjian dengan setia. Akulah Allah yang memegang dengan setia perjanjian dengan Abraham. Akulah Allah yang memegang perjanjian dengan setia memegang perjanjian dengan Ishak, dan akulah Allah yang memegang perjanjian dan setia dengan Yakub. Ini ditekankan dengan setia. Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Ulangan 7 ayat ke-9. Mari kita baca mengenai hal ini. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya
terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Allah, kalau kita lihat, dia setia memegang perjanjian dengan Bapa leluhur iman. Apa yang Allah janjikan? Allah janji Allah janjikan ini kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekarang Allah, kita balik ke konteksnya ya, ke konteks Keluaran 3, Allah janjikan tanah itu kepada siapa? Kepada Musa. Janji kepada Musa. Dan ini diperkenalkan janji kepada siapa? Janji kepada umat Israel. Janji kepada umat Israel. Keluaran 3 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Percayalah, hari ini Allah menjanjikan kita hal yang sama. Tanah janji, yaitu kerajaan sorga. Allah janjikan kepada kita. Dan ini diberikan kepada anak-anaknya. Saya percaya ketika roh Allah ada di dalam kita, ketika Yesus Kristus ada di dalam kita, maka kitalah anak-anak Allah. Lebih lagi kita yang mendengarkan suara dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi Allah janjikan ini kepada kita semua, dan saya percaya kita akan menerima hal ini. Yang sudah disiapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Matius 25 ayat yang ke-34, Ibrani 11 ayatnya ke-16. Ini adalah janji Tuhan bahkan bagi kita. Nah, jadi itu yang pertama. Allah dari nenek moyang itu adalah Allah yang seperti apa? Elohe Abika ini Elohe yang seperti apa? Yang pertama, Allah yang memegang perjanjian dengan setia. Tapi yang kedua, Elohe Abika ini menunjuk kepada Allah yang tidak berubah. Allah itu tidak berubah. Ya. Kejadian, kalau kita baca di Kejadian 31 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, Allah ayahku menyertai aku, Elohe abihaya imadi. Jadi Allah ayahku, katanya. Allah ayahku. Ya. Ini merupakan pengakuan dari Yakub, ya, Yakub. Jadi Yakub berkata bahwa apa? Allah ayahku menyertai aku. Artinya sama seperti Allah yang telah menyertai Abraham, Allah yang telah menyertai Ishak, Allah itu tidak berubah, dia pun akan menyertai aku. Itu sebabnya kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 5, Kejadian 31, ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan, ya, Allah ayahku menyertai aku. Kata menyertai di sini adalah im, ya, im. Tetapi im ini disertai dengan kata el, yang kita kenal sebagai Immanuel. Maka percayalah bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Allah yang tidak berubah. Dia telah menyertai Bapa leluhur iman, dia pun adalah Immanuel, Allah yang menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap anggota keluarga. Amin ya. Dengan iman saya bisa dengar amin. Yang ketiga, Elohe Abika itu memiliki arti apa? Elohe Abika ini memiliki arti bahwa Allah, dia adalah Allah dari orang hidup. Allah dari orang hidup. Apa maksud dari
Allah dari orang hidup. Ya, Allah orang hidup. Kalau kita baca di Matius 22 ayat 32, di situ dikatakan, kita lihat ya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Bahasa Yunaninya nanti bisa dicek gitu ya. Ego eimi, hotheos Abram kait, hotheos Ishak. Jadi maksudnya di sini, ketika Yesus sementara mengutip perkataan Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini kutipannya kan? Lanjutannya, Yesus sementara berbicara mengenai, Yesus lagi berbicara dalam tenses atau bentuk kalimat masa sekarang. Ya, masa sekarang. Bahwa apa? Bahwa Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Di sini, kata orang di sini menunjuk kepada siapa? Kata orang di sini menunjuk kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa di hadapan Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekali lagi, saya lebih tekankan gitu ya. Yesus sementara menyatakan di Matius 22 ayat 32 bahwa apa? Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Abraham, Ishak, Yakub. Allah adalah Allah dari siapa? Abraham yang hidup. Allah adalah Allah siapa? Ishak yang hidup. Allah adalah Allah dari siapa? Yakub yang hidup. Sementara menekankan mengenai hal ini. Padahal kalau kita lihat, jika kita perhatikan, ketika Yesus bicara mengenai Matius 22 ayat 32, ini merupakan firman yang disampaikan itu sekitar tahun 29 Masehi. Sedangkan Keluaran 3 ayat yang ke-6, ini yang disampaikan, ini Yesus yang sampaikan, benar ya? Nah, ini yang Musa sampaikan, yang Keluaran yang Allah sampaikan kepada Musa. Jadi ini zamannya Musa ya, ini zamannya Yesus. Ini merupakan Keluaran 3 ayat 6, ini merupakan firman yang disampaikan sekitar tahun 1447 sebelum Masehi. Nah, kalau kita lihat, ketika Allah berbicara, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, firman Keluaran 3 ayat 6 baru dijelaskan oleh Yesus setelah lewat berapa tahun? Itu adalah setelah lewat sekitar 1476 tahun. Maka kita bisa lihat di sini, Yesus ketika dia katakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Yesus seperti sedang berkata, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Ini yang sementara Yesus sampaikan. Ini kan ulangan, ini yang Musa sampaikan, ulangan 32 ayat 7. Jadi kalau kita lihat, Yesus sementara katakan apa? Yesus sementara katakan bahwa Allah adalah
Allah Abraham. Hidup itu. Sekali lagi, Allah adalah, itu adalah Allah. Allah adalah Allah Yakub yang hidup itu. Padahal kalau kita banding, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, mereka itu sudah mati ratusan tahun sebelum Musa. Ratusan tahun sebelum Musa. Jadi kalau kita lihat mengenai Abraham, ya, mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Abraham itu, ini dia mati di tahun kapan? Dia mati di tahun 1991 sebelum Masehi. Ishak matinya itu di tahun, ya, 1886 sebelum Masehi. Yakub matinya kapan? Yakub matinya di tahun 1859 sebelum Masehi. Ya, ini mereka. Nah, jangka waktu mereka ke zamannya Musa, menurut Keluaran 3 ayat 6, ya, Keluaran 3 ayat 6, ini berapa tahun sudah berlalu? Itu merupakan firman yang Allah sampaikan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kepada Musa, itu sudah berlalu 544 tahun. Sejak apa? Sejak Abraham mati. Sejak Abraham mati. Itu sudah berlalu 439 tahun. Sejak kapan? Sejak Ishak mati. Ini sudah berlalu berapa tahun? 412 tahun. Sejak Yakub mati. Meskipun secara jasmani mati, tetapi di hadapan Allah, mereka adalah orang hidup. Mereka adalah orang hidup. Jadi orang yang hidup di hadapan Allah bukanlah semata-mata jasmaninya hidup. Bukan demikian. Banyak orang salah paham mengenai hal ini. Salah paham. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, firman Tuhan berkata, kitab Wahyu, Wahyu pasal 3 ayat 1 kalau nggak salah, Wahyu 3 ayat 1, dikatakan begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Mereka pikir mereka itu sementara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal mereka jauh dari Tuhan. Makanya bagi mereka, meskipun orang-orang katakan mereka itu hidup, di hadapan Yesus, Yesus katakan mereka adalah mati. Orang yang sudah mati. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk menyadari bahwa orang yang hidup di hadapan Allah berhubungan erat dengan hal iman yang hidup. Iman yang hidup. Ini. Berhubungan erat. Ya. Maka yang menjadi pertanyaan. Ya. Ini yang kedua. Kenapa Abraham, Ishak, dan Yakub disebut sebagai orang
hidup. Orang yang imannya hidup. Kenapa demikian? Ya. Kalau kita lihat, Allah benar-benar bekerja dan menyatakan dirinya bahwa Allah, ada banyak dalam Alkitab yang menyatakan Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah adalah Allah yang hidup. Ini, ya. Itu sebabnya apa alasan kenapa Abraham, Ishak, Yakub disebut sebagai orang yang hidup? Coba kita lihat mengenai Abraham. Abraham orang yang hidup. Orang yang hidup. Alasannya apa? Abraham disebut sebagai orang yang hidup. Yang pertama, karena pertemuan dengan Melkisedek. Ada banyak hal yang bisa kita bahas, tapi saya nggak bahas semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dengan detail di buku Sejarah Penebusan seri yang kedua, edisi kedua, ya, buku kedua, edisi kedua, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak. Alasan yang pertama itu karena pertemuan dengan Melkisedek. Melkisedek ini merupakan sosok yang sangat misterius, sangat misterius. Mengenai Melkisedek itu bisa ditemukan hanya di 3 kitab aja, di kitab Kejadian pasal 14, kemudian di kitab Mazmur 110, ya 110, dan yang ketiga itu di kitab Ibrani. Sebelum Ibrani pasal 7 sebenarnya telah disinggung mengenai Melkisedek itu, tetapi baru dijelaskan, disebutkan tentang Melkisedek dan identitas dia di Ibrani pasal yang ke-7. Nanti Bapak Ibu bisa baca semuanya, ya. Tapi kalau kita lihat Melkisedek ini dia memiliki atribut apa? Kekal. Ini atribut dari Melkisedek. Ya. Kita tidak bahas mengenai Melkisedek, tetapi kalau kita lihat, ya, kepada Melkisedek ini, kalau kita baca kitab Kejadian pasal 14 dan Ibrani pasal 7, Abraham dia memberikan persepuluhan ya, kepada siapa? Kepada Melkisedek, ya, kepada Melkisedek. Abraham berikan. Tetapi Melkisedek berikan apa kepada Abraham? Roti dan anggur. Roti dan anggur. Konsep roti dan anggur di kemudian hari kita kenal sebagai hal yang Yesus lakukan di dalam perjamuan terakhir. Ya, perjamuan terakhir. Bicara tentang apa? Tentang roti yang menunjuk kepada daging. Kemudian anggur ini mengenai apa? Darah. Betul ya? Darah. Daging Yesus dan darah Yesus. Betul ya? Ini artinya apa? Daging Yesus bicara mengenai kemanusiaan. Ya. Kemanusiaan Yesus, sedangkan darah Yesus menuju kepada keilahian Yesus. Artinya apa? Artinya Yesus Kristus dia 100% Allah, dia 100% manusia.
Antikristus tidak mengakui hal ini. Antikristus tidak mengakui Allah datang sebagai manusia. Tetapi Abraham, kalau kita lihat, kita kembali kepada Abraham. Abraham, dia tersambung, ya. Dia yang hanya jasmani, hanya manusia, hanya daging saja. Dia tersambung dengan hal kekal, yaitu Melkisedek. Dan dia percaya kepada Melkisedek ini. Dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ya. Lebih lagi kalau kita lihat mengenai iman siapa? Abraham. Iman Abraham. Dia itu percaya terhadap janji keturunan. Bahwa Allah akan berikan dia. Dia akhirnya percaya. Memang awalnya dia percaya, kemudian tidak percaya, tetapi pada akhirnya percaya. Dalam kehidupan kita terima Yesus Kristus dan kita menjadi percaya. Dalam menjalani kehidupan iman, ada waktu-waktu kita tidak percaya. Bentuknya seperti apa, kita masing-masing yang tahu. Tetapi pada akhirnya mari kita percaya. Tuhan akan mampukan kita. Pada akhirnya kita bisa mengakhiri dengan iman. Tetapi di sini Abraham, dia berusia 99 tahun. Kemudian Sarah itu umur 89 tahun. Ini Abraham, ini Sarah. Abraham. Mereka sudah mati, bukan mati ini ya, tetapi ini mati dalam arti begini, artinya tidak bisa, ya, atau tubuhnya tidak bisa memiliki anak. Tidak bisa. Itu merupakan fakta nyata. Akan tetapi ketika mereka memegang dengan teguh, pada akhirnya apa? Pada akhirnya tubuh yang mati bisa hidup. Bisa hidup. Kita bisa bayangkan Sarah, ya, Sarah itu dia sudah tua, sudah mati haid. Dikatakan itu mati haid. Artinya sudah tidak bisa lagi untuk memiliki anak. Gara-gara sudah usia memang sudah lewat, sudah jauh lewat. Tetapi ketika mereka percaya, apa yang terjadi? Yang terjadi, tubuh mereka hidup. Makanya kitab Roma mencatat mengenai hal ini. Bagaimana mereka diteguhkan. Jadi banyak orang pikir, kok itu kayaknya bukan diteguhkan, mereka ragu kok. Tuhan melihatnya mereka diteguhkan. Artinya apa? Artinya ada waktu ketika mereka ragu, tetapi akhirnya mereka diteguhkan. Ketika mereka ragu, Tuhan teguhkan lagi. Pada akhirnya mereka menjadi percaya. Hari ini kita pun sama. Ya, kita pun sama. Jadi mengenai Abraham, ya kalau kita lihat Abraham bahkan dia percaya tentang kebangkitan. Iman Abraham. Abraham percaya ketika kebangkitan itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Sekarang kita percaya kebangkitan gara-gara apa? Yesus bangkit dari maut. Tapi mengenai Abraham, kalau kita lihat Ibrani 11 mencatat dengan tepat
apa kondisi iman dari seorang Abraham. Ibrani 11 ayat yang ke-19 dikatakan, kami pun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi ketika kita baca Kejadian pasal 22, itu mengenai Abraham, dia sudah menganggap Ishak itu mati. Sudah mati. Jadi setelah turun dari Gunung Moria, itu bukan Ishak yang sebelum naik. Sudah berbeda. Karena Ishak yang naik ke atas gunung itu sudah mati. Ishak yang turun dari gunung itu adalah Ishak yang baru. Maksudnya apa? Ini bukannya, oh ya dia berubah, rohnya berbeda dan lain-lain. Bukan. Tetapi maksud saya adalah, Ishak telah mati. Tetapi dia sudah bangkit. Makanya Allah melihat dan setuju. Allah mencatat bahwa apa? Iman Abraham adalah dia berpikir Allah kuasa membangkitkan orang-orang dari antara orang mati. Ini suatu iman yang luar biasa. Suatu iman yang luar biasa. Ya. Makanya bagaimana mengenai iman dari Ishak? Seperti apa iman Ishak? Ishak pun kalau kita lihat, dia dapat anak dari istrinya mandul. Tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak. Seperti ini, Alkitab tulis dengan tepat, dengan apa adanya, fakta ya di lapangan seperti apa. Tetapi kalau kita lihat Ishak, dia percaya, dia berdoa dengan iman, dan Allah mendengar doanya. Allah jawab. Allah jawab. Belum lagi kalau kita lihat mengenai janji Allah tentang apa, janji di tengah-tengah kelaparan. Kejadian pasal 26 mencatat. Kejadian pasal 26. Bahwa apa? Bahwa ketika tanah Kanaan mengalami kelaparan, ini kelaparan yang berbeda dengan kelaparan di zaman Abraham. Waktu itu Allah berkata kepada Ishak, tetap tinggal di sini, jangan pergi ke Mesir. Aku akan memberkati engkau, akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit, katanya. Apa yang Ishak lakukan? Dia taat. Dia percaya janji Tuhan di tengah-tengah kelaparan. Kenapa kita perlu firman? Kenapa harus benar-benar mencari dan memahami kehendak firman? Kenapa harus sampai seperti ini? Ya. Karena imanlah yang membuat kita hidup. Percaya terhadap janji Tuhan di tengah-tengah kesengsaraan kita, itulah iman. Kita akan diteguhkan. Ya, akan diteguhkan. Belum lagi apa? Kalau kita lihat mengenai tidak membatalkan berkat atas Yakub. Berkat atas Yakub. Ya. Kejadian pasal 25 kalau kita lihat. Ishak tidak membatalkan. Dia tahu dia sudah salah. Tetapi kalau kita baca dengan spesifik, ya, dengan detail, dijelaskan lewat buku sejarah penebusan bahwa Ishak itu gemetar.
gemetar ketakutan. Dia gemetar ketakutan setelah apa? Setelah Esau bilang, Bapak, makanlah, makanlah. Ya, aku telah membawakan makanan bagimu yang engkau sukai. Makanlah dan berkatilah aku. Ishak bilang, apa? Tadi siapa yang datang? Wah, aku telah memberkati orang itu, dan orang itu tetap menjadi orang yang diberkati. Esau bilang apa? Itu Yakub itu memang kurang ajar, gitu ya. Dia sudah mengambil hak kesulunganku, sekarang dia pun mengambil berkat sulung. Berkat sulung. Waktu itu dikatakan Ishak gemetar ketakutan. Dulu saya berpikir Ishak gemetar ketakutan terhadap Esau. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu baca mungkin lebih memahami gitu ya. Tapi saya nggak mengerti. Tetapi ketakutan gara-gara apa? Alasannya karena apa? Karena hampir salah memberikan berkat. Di dalam salah satu referensi di buku yang kedua, buku Sejarah Penebusan ditulis oleh Pendeta Abraham Pak, itu di situ dijelaskan. Bahasa aslinya apa? Kenapa demikian? Alkitab bilang seperti apa? Bahwa apa? Ishak gemetar ketakutan gara-gara dia hampir salah memberikan berkat dari Tuhan. Hampir salah. Kenapa? Karena kehendak Tuhan ada pada siapa? Yakub atau Esau? Bukan Esau. Kehendak Tuhan ada pada Yakub. Ya. Nah, belum lagi tentang Yakub. Ya. Orang hidup. Ya. Bayangkan ketika Yakub itu diberikan nama baru. Nama baru. Israel. Dia tidak tanya-tanya lagi, tetapi dia apa? Dia terima dan jalankan. Terima dan jalankan. Ya. Ketika dia menerima nama baru, ini di saat yang mana? Ini kan menang kan? Artinya, engkau bergulat melawan Allah dan manusia, dan engkau telah menang. Telah menang. Apakah dia telah menang? Apakah dia telah menang? Memang dia menang melawan malaikat Tuhan itu. Tetapi apakah dia menang melawan manusia? Siapakah manusia di sini? Itu adalah ketakutan dia, Esau. Apakah dia sudah menang melawan Esau? Belum. Belum. Justru dia takut karena dia akan ketemu dengan Esau. Dia takut mati. Tetapi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia menang. Apakah dia sudah menang? Amin di dalam iman. Iya kan? Karena Tuhan yang telah memberikan nama baginya. Di dalam kehidupan kita, anak-anak Abraham, keturunan Abraham, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Percayalah, kita adalah keturunan Israel juga. Secara rohani ya. Dan kita pun dalam iman kita adalah pemenang. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita senantiasa bersandar kepada Yesus, kepada firman. Pada akhirnya kita akan tampil sebagai pemenang. Ya. Nanti yang lain mengenai Yakub silakan baca gitu ya. Ada banyak. Yakub gitu ya, dia terus menerus melanjutkan dan memastikan mengenai hal apa? Mengenai hal perjanjian sulh, penggenapan perjanjian sulh. Ini luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir kita lihat mengenai siapa? Mengenai Yusuf. Yusuf, dia memiliki iman orang hidup. Memiliki iman orang hidup. Yang paling nyata itu kapan?
Pas kapan? Yang paling nyata itu ketika kita membaca di Kejadian 24-25. Yusuf, dia memberitakan tentang apa? Tentang penggenapan janji. Janji apa? Penggenapan janji yang mana? Janji yang ini. Maka Abraham, Ishak, Yakub, iman mereka telah ada dan diwujudkan dalam siapa? Yusuf. Dalam Yusuf. Yusuf, meskipun dia akan mati, sebentar lagi akan mati, dia sampaikan apa? Allah akan melawat kalian. Ketika itu dia akan membawa kalian keluar dari tanah ini dan kembali ke tanah Kanaan, tanah janji. Waktu itu terjadi, jangan lupa bawa saya juga. Tulang-tulangku bawa juga. Inilah yang dikatakan di Ibrani 11 ayat yang ke-22. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-9 sampai 22, semuanya tentang apa? Tentang penggenapan perjanjian sulu. Karena perjanjian sulu ini sangat-sangat penting. Dan ini akan digenapi di mana? Saya dengan iman bisa nyatakan ini akan digenapi dalam zamannya kita. Bahwa apa? Kita pasti masuk Kanaan. Apa itu? Sorga. Bukankah ini iman kita? Bukan cuma saya saja kan? Pasti iman kita semua. Iman orang yang percaya. Percaya, amin. Tetapi apakah kita mau menggenapinya? Mau memperhatikannya? Seperti halnya Yusuf yang percaya. Rasul Paulus berkata di 1 Korintus ayat 51. Dikatakan bahwa ketika sangkakala berbunyi akan terjadi kebangkitan. Akan terjadi, yang pertama itu kebangkitan. Tetapi tidak hanya itu. Bukan hanya kebangkitan orang mati. Tetapi yang terjadi lagi adalah ubah. Ya, ubah hidup kekal. Maksudnya apa? Masih hidup-hidup, kemudian apa? Hidup kekal. Diberikan tubuh rohani. Tubuh rohani. Ini merupakan pengharapan kita. Pengharapan siapa? Pengharapan nama Yesus Kristus, kita semua menjadi orang yang hidup. Orang yang hidup. Ya. Orang yang hidup. Ketika Yesus, kesimpulannya, ketika Yesus itu disalibkan, ada satu orang yang datang ke hadapan Pilatus. Bapak Ibu tahu siapa dia? Dia adalah Yusuf Arimatea. Gitu ya? Yusuf Arimatea. Dia datang dan meminta tubuh Yesus. Kata tubuh di sini bukan arti jenazah. Beda. Ya, beda. Tetapi dia meminta tubuh Kristus. Bukan mayat Yesus. Bukan. Bukan mayat. Bukan. Tetapi tubuh Yesus. Di sini kita bisa melihat bagaimana iman yang tersirat, iman yang dimiliki oleh Yusuf Arimatea. Bahwa dia melihat Yesus sebagai sosok yang hidup. Sosok yang hidup. Bagaimana kita melihat Yesus? Apakah kita melihat Yesus itu, melihat Allah itu sebagai Allah dari orang mati? Kiranya kita melihat Allah, mengenal dia sebagai Allah orang hidup. Tanggung jawabnya pada akhirnya ada di siapa?
kita semua. Ya, masing-masing kita, juga orang-orang sekitar kita. Mari kita menjadi orang-orang yang hidup. Apanya yang hidup? Iman yang hidup. Tetapi jangan cuma iman. Ketika bicara iman, ini bicara satu paket dengan perbuatan kita juga. Ya, saya berdoa sekali lagi, dan Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Allah dan memperoleh hadiah dari Tuhan, janji Allah. Ya, janji Allah yaitu hidup kekal ubah yang menanti kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Heni, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas pengajarannya yang sangat luar biasa, sangat memberkati kita semua. Jadi kita mengerti tentang iman ya. Baik, Bapaknya. Baik, Bapak Ibu, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk ikut ambil bagian jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Wah, ini ada teman saya, Bang Nafafei. Nafafei, silakan unmute. Terima kasih you join with us. Saya lihat kamu komen di YouTube ya. Silakan. Silakan Bang. Belum kedengaran suaranya Bang Nafafei. Belum kedengaran suaranya. Mungkin perlu diperbaiki mikrofonnya. Saya buka lagi ya. Silakan. Ya, silakan Bang Nafafei. Ya, suaramu nggak kedengeran. Teksnya kita baca, tapi suaramu nggak kedengeran. Mungkin settingannya ya Bu Heni, settingan di Iya, mungkin. mikrofonnya Ya, Bang. sementara diperbaiki Bang Nafafei. Oke, out dulu nanti masuk lagi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Gimana Sis Aling, hari ini belajar apa? Wah, luar biasa Ibu. Tentang iman orang yang hidup itu seperti bagaimana. Jadi ternyata Allah kita itu memang bukan Allah orang mati, Allah orang yang hidup. Yaitu orang-orang yang imannya itu hidup sehingga mereka pun setelah mati pun mereka tetap menjadi orang yang hidup Bu Eni. Seperti itu kalau saya menangkapnya pelajaran materi dari Pak Pendeta Yudi hari ini. Seperti itu. Iya. Ada pertanyaankah yang ingin ditanyakan? Belum ya Bu. Coba nanti saya dengarkan dulu yang lain. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, sama-sama. Mari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Nih, sudah didengerin tadi ya pelajarannya ya, sangat luar biasa ya. Seperti si Ibu Aling tadi mengatakan, wah orang yang sudah mati aja imannya masih diperhitungkan sama Tuhan ya. Luar biasa ya. Nah, ini buat pertanyaan mungkin buat teman-teman yang ada di live streaming ya, karena ada yang Muslim yang ikut juga di sini nih. Saya lihat ya mereka. Nah, Bapak Pendeta, mengenai iman yang hidup ini, apakah iman yang hidup ini hanya milik anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus? Apakah ini juga bisa dikatakan bisa diklaim, bisa diterima atau bisa didapatkan oleh agama-agama lain? Masih di mute Bapak Pendeta. Baik. Dasar dari iman kita adalah Yesus Kristus. Ya. Iman menurut Efesus 2 itu merupakan karunia dari Allah. Hadiah, pemberian Allah akan diberikan kepada siapapun yang Tuhan mau. Ya, dia yang mempunyai, ya. Akan tetapi Tuhan akan mengaruniakan itu bukannya tanpa
channel. Nah, ini kita bicara channel misalnya gitu. Tuhan telah tentukan channelnya dan tidak ada channel yang lain selain itu, gitu ya. Kisah 4 ayat 12 mengatakan hal itu. Supaya saya lihat kan, supaya kita bisa bacanya bersama-sama. Di Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat yang ke-12 dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi apakah Tuhan bisa memberikan iman kepada orang-orang bisa dimiliki oleh orang-orang dari di luar Yesus? Maksudnya di luar orang pengikut Yesus. Kalau Tuhan menuntun dan menggerakkan hati mereka percaya Yesus, maka mereka akan memilikinya. Tetapi jika dikatakan bahwa di luar Yesus, apakah ada iman selain di dalam nama Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Yesus, nggak ada yang lain. Nah, kenapa? Ini sangat tegas Alkitab berbicara mengenai ini, karena bahkan pendeta-pendeta ternama sekalipun, ada yang berkata dan berseru bahwa apa? Ya, keselamatan juga ada di tiap-tiap agama. Nah, ini, apakah kita akan mengikuti pendeta yang seperti itu? Tahu, meskipun sudah dikasih tahu, sudah dikritik, tetapi pendeta bilang itu apa? Nah, itu kan iman saya. Siapa yang mau ikut seperti ini? Ya, jadi kita perlu berjaga-jaga mengenai hal ini. Tidak ada. Keselamatan hanya di dalam Yesus saja. Iman hanya dalam Yesus saja. Apakah orang-orang di dunia ini, mau agama manapun dia, bisa menerima iman itu? Amin. Ketika Tuhan memberikannya. Gitu ya. Ketika Tuhan memberikannya. Tetapi di dalam Yesus. Bukan di luar Yesus. Bukan di luar Alkitab. Nah, jika ada yang berkata bahwa, wah, pokoknya saya baca di kitab, selain kitabnya orang Kristen, akhirnya saya memperoleh iman. Atas dasar apa itu? Itu suatu kebohongan yang pendustaan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa menjadi ahli fisika jika kita membaca biologi? Nggak masuk itu. Alkitab pun hanya bilang apa? Iman hanya muncul lewat pendengaran firman Kristus. Hanya lewat firman Tuhan baru ada iman. Tidak pernah sentuh Alkitab terus bilang ada iman. Iman dari mana? Ya. Meskipun awalnya Allah bekerja di dalam orang itu, tetapi dia pun harus bersama-sama dengan Alkitab, firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari itu. Maksud saya itu. Ya. Harus di dalam Yesus, dalam firman. Karena Rasul Paulus pun menegaskan bahwa apa? Hati-hati kepada roh lain, Yesus lain, Injil lain. Betul kan? Kita terima Roh Kudus, amin. Kita terima Yesus, amin. Atas dasar apa? Injil. Atas dasar firman. Di luar itu apa? Ya bukan firman. Gitu, Ibu. Baik, itu sangat jelas sekali ya. Teman-teman yang ada di live streaming ya, yang mengikuti acara ini, keselamatan tidak akan bisa diterima selain Anda harus dulu punya iman kepada Kristus, iman kepada Yesus. Itulah satu-satunya jalan untuk bisa menerima iman yang hidup ya. Baik, sudah kembali Bang Nafafe, silakan unmute. Bang, ya coba Bang, tes. Saudara, salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera juga. Silakan Bang. Iya, saya langsung saja. Terima kasih Sister Reni, Pak Yudi, dan teman-teman semua. Tadi saya mengikuti nggak dari awal karena listrik di sini mati. Jadi kalau nanti saya bertanya, mungkin sudah diterangkan, minta maaf.
untuk Pak Yudi, kalau bisa diulang lagi. Saya mau bertanya tentang iman, sesuai tema iman orang mati. Iman orang hidup. Apakah ada VS-nya versusnya? Berarti kalau hidup kan lawannya biasanya mati. Apakah versus iman orang hidup ini iman orang mati? Nah, iman orang mati itu seperti apa? Kalau iman orang hidup kan kita tadi sudah dengar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita sudah pernah baca Alkitab tentang kisah Esau dan Yakub, pasti kita kan paling hafal sekali cerita fenomenal tentang Yakub untuk mendapatkan berkat Esau, dia dengan menipu. Nah, apakah di zaman sekarang juga masih berlaku? Karena kan di dalam Tuhan, di dalam Yesus, bagi saya tuh Yesus itu tidak cuman berlaku di zaman purbakala, tapi dia dinamis dan dia mengikuti zaman. Kalau dulu aja bisa white lying atau berbohong putih, istilahnya disetujui untuk mendapatkan berkat, apakah di zaman akhir ini juga itu masih tetap berlaku? Kita berbohong untuk kebaikan. Dua itu dulu, Pak. Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada Bapak Pendeta Yudi. Masih di mute, Pak. Baik, terima silakan, kasih Bang Navapai. Ya, saya baca apa adanya. Mohon maaf kalau sebutannya kurang pas. Navapai. Navapai, oke. Ya. Jadi konteks kita sementara, konteks pelajaran kita hari ini adalah tentang orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, tetapi ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang kebangkitan. Ketika hendak menjelaskan mengenai kebangkitan itu, Yesus menyatakan, Yesus mengutip perkataan dari Musa, ya, perkataan dari Musa bahwa bukan perkataan Musa, tetapi perkataan Tuhan kepada Musa waktu Tuhan hendak panggil Musa sebagai pemimpin dari Exodus. Nah, apa yang terjadi? Allah menyatakan kepada Musa, akulah Allah Abraham, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, Yesus tegaskan, setelah mengutip itu, Yesus menegaskan bahwa Allah itu bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Artinya, Yesus sebentar menegaskan bahwa saat ketika Yesus berbicara itu, Abraham adalah orang yang hidup. Ishak adalah orang hidup. Yakub adalah orang hidup. Allah bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Jadi konteksnya kita lagi berbicara. Jadi kenapa Abraham itu disebut sebagai orang yang hidup? Oh, ternyata dia memiliki iman, ya, iman sehingga dia disebut sebagai orang yang hidup. Imannya seperti apa? Imannya kepada Tuhan itu adalah iman terhadap perjanjian. Dia percaya kepada janji Allah. Dia ikut taat apa adanya janji Allah. Sehingga pada akhirnya dia mengalami setiap janji Allah itu digenapi dalam hidup dia. Bahkan terhadap masa depan, hal-hal di masa depan, dia pun bisa percaya tentang hal tersebut. Ini ada beberapa contoh iman yang kita tadi lihat. Imannya Abraham dalam hal apa? Dia percaya kepada kebangkitan. Dia percaya ketika dia tubuhnya sudah lemah, tetapi dia percaya dia dan istrinya pada akhirnya bisa memiliki keturunan. Nah, dia percaya kepada Melkisedek yang bertemu dengan dia, makanya bisa memberikan persepuluhan. Ya. Mengenai Ishak, bagaimana dia percaya ketika tanah kanan itu sementara kering, sementara lapar, tetapi dia percaya kepada janji Tuhan, karena imannya kepada Tuhan, maka dia bisa berhasil. Ya, janji Tuhan itu digenapi lewat ketaatan dia. Ya, di tanah yang kering, yang mati, tetapi dia bisa hidup, dia dan orang-orang yang beserta dengan dia.
mengenai Ishak, mengenai Yakub, mengenai Yusuf. Jadi mereka memiliki iman orang hidup. Artinya mereka pada akhirnya percaya kepada Allah yang hidup. Karena mereka percaya kepada Allah yang hidup, maka mereka pun dilihat sebagai orang yang hidup di mata Allah. Nah, apakah ada versusnya? Ini kan yang ditanyakan. Apakah ada yang memiliki iman yang mati? Ya, iman yang mati. Tadi saya berikan ayatnya itu di Wahyu 3 ayat 1. Wahyu 3 ayat 1 itu merupakan contoh gereja Smyrna. Ya, gereja Smyrna. Mereka itu pede bahwa mereka itu memiliki iman. Ya, memiliki iman. Mereka itu kayaknya baik-baik aja iman kekristenan mereka. Tetapi Yesus nyatakan kepada mereka, kalian disebut orang hidup. Orang sebut kalian, lihat kalian, bahkan diri kalian lihat kalian tuh orang hidup. Tetapi sebenarnya kalian itu mati katanya. Kalian mati. Ya. Ini versusnya gitu ya, versusnya kalau kita lihat. Mereka memiliki iman yang mati. Di zaman Yesus, iman yang mati itu seperti apa? Itulah iman yang dimiliki oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Khususnya orang Saduki. Bisa bayangkan, mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Tetapi mereka ingin menjebak Yesus, ingin membunuh Yesus dengan suatu hal yang mereka tidak percaya. Itulah iman orang mati. Jadi bukannya mereka mau belajar, bukannya mereka ingin tahu tentang kebenaran, bukan. Mereka tidak mau belajar firman. Mereka hanya ingin mencari hal-hal untuk menjebak Yesus. Mereka mau tahu tentang Tuhan? No, mereka nggak mau tahu tentang Tuhan. Apakah mereka pemimpin agama? Yes, mereka pemimpin agama. Mereka majelis gereja? Yes, di zaman sekarang mereka adalah, kalau kita bawa ke zaman sekarang, mereka adalah orang yang seperti itu. Pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin Kristen, tetapi mereka tidak memiliki iman yang benar di hadapan Allah. Ini iman yang mati. Kalau kita lihat tentang, belum lagi ketika kita melihat nasihat firman di kitab Yakobus, bahwa apa? Iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati. Itu adalah orang yang mati itu. Ya, hanya menunjukkan iman, datang ke gereja, seolah-olah percaya Yesus, tetapi tidak percaya sebenarnya. Mute lagi. Jangan sampai, saya sementara berbicara tentang diri sendiri, jangan sampai bahwa saya sendiri pun tidak berjaga-jaga dan berpikir bahwa diri saya itu imannya hidup, padahal mati. Ini sebuah kayak biasanya kan orang bilang tunjuk satu jari menunjuk, tetapi ada 3 jari sementara balik ke diri sendiri itu ya. Jadi firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kita semua harus berjaga-jaga karena Alkitab menasihatkan kita, Yesus menasihatkan kita untuk berjaga-jaga. Jadi versusnya ya mungkin kita bisa lihat di dalam Alkitab seperti apa juga gitu ya. Dan mereka dilihat Allah. Allah mengakui mereka sebagai orang yang hidup. Apanya hidup? Iman mereka hidup. Meskipun mereka itu sudah Yusuf, yang paling menyolok itu Yusuf. Dia sebentar lagi akan mati, tetapi dia percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Dia berbicara tentang Allah akan melakukan suatu pekerjaan besar, yaitu mengeluarkan orang Israel, keturunan Abraham dari perbudakan Mesir. Dia percaya. Ya. Ketika hal itu sangat sulit untuk percaya. Dia percaya. Ketika orang Israel sementara berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka semua adalah umat perjanjian. Tetapi mereka memiliki iman yang mati, makanya mereka mati di padang gurun. Gara-gara apa? Mengeluh dan tidak taat dan tidak percaya. Sesuai dengan apa yang kitab Ibrani pasal 3, Ibrani pasal 4, nanti bisa baca di situ. Ya, Ibrani pasal 3, pasal 4. Mereka tidak masuk ke tanah yang kujanjikan karena ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan mereka. Iman yang hidup
disimbolkan lewat mana? Lewat peti mati Yusuf yang sementara dipikul. Tetapi peti matinya masuk tanah Kanaan. Orang yang berjalan keluar yang masih hidup tak masuk. Itu versusnya. Masih banyak contoh dalam Alkitab, mungkin apa juga tersambung dengan hal-hal yang lain yang bisa teringat itu ya. Kemudian berbicara yang kedua mengenai, aduh maaf saya agak lupa tadi mengenai apa ya. Bisa remind saya. Yang kedua itu, Ibu ini masih ingat? Enggak, lupa saya. Mohon maaf ini Bang. Bang Napapai. Ya, saya buka mute-nya ya, Bang. Ya. Oke, tentang Yang kedua white itu- tentang Oh, white lies. Oke. lying. Ya, white. Oke, Berbuat white putih. lies. Tapi maaf Pak, sebelum dilanjutkan itu, kalau boleh saya luruskan sedikit, mungkin tadi Bapak menyebutkan Wahyu 3 ayat 1 itu tentang 7 jemaat itu ya Pak. Ya. Itu bukan jemaat Smyrna, tapi jemaat Sardis ya Pak. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya udah, sudah disampaikan. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu Sardis ya, bukan Smyrna. Mengenai white lies. Oke. White lies. Apakah Tuhan membenarkan perbuatan Yakub yang menipu itu? Nah, dari satu pandangan, dari satu sisi, orang-orang memandangnya bahwa loh, Tuhan izinkan itu terjadi. Berarti white lies itu oke. Pandangan yang lain, Yakub dihukum karena menipu. Kapan dia dihukum? Ketika dia berhadapan dengan raja penipu yang bernama Laban. Apakah dia menerima upah atas perbuatan dia yang menipu? Ya, dia menerimanya. Kalau kita lihat Alkitab. Apakah white lies itu boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Di hadapan Tuhan, istilah zaman sekarang, batu besar, batu kecil, lempar di laut. Yang mana yang tenggelam? Tenggelam semuanya. Pendeta Abraham Park menjelaskan tentang tentang makna, perluasan makna dan detail tentang hal jangan berdusta. Jangan berdusta. Itu di buku sejarah perubahan seri yang ke-7. Akan baik kalau misalnya Bapak memiliki buku itu, nanti bisa buka di bagian jangan berdusta. Itu detailnya dan perluasan maknanya. Perluasan maknanya itu dibahas dengan detail. White lies itu tidak boleh. Tidak mengatakannya, tetapi menggiring orang untuk berpikir sesuai dengan pikiran yang tidak benar. Itu sudah berdusta. Contoh-contohnya dijelaskan juga. Saya yang kurang ingat semuanya. Tetapi itu sangat baik. Intinya, white lies itu tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan tidak akan bilang, oh itu white lies. Oke. There's no such things as white lies di hadapan Tuhan. Nggak ada. Karena Allah itu benar. Allah itu setia. Allah itu transparan. Dia terang. Tidak ada kegelapan. Bahkan sedikit pun. Bahkan sedikit pun. Tidak ada kegelapan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan. Tidak boleh ada kegelapan. Hal ini membimbing saya untuk berpikir gitu ya. Berpikir. Wah. Apakah saya ketika masih ya misalnya jatuh dalam pencobaan terus muncul white lies-nya, bagaimana ini? Nah ini perlu kita saling mendoakan, betul ya? Karena pendeta pun perlu didoakan, ya. Kita mendoakan supaya juga kita semua bisa berjaga-jaga dan white lies itu ya tidak perlu. Jika ya katakan ya, jika tidak jangan katakan tidak. Selebihnya itu dari sebelah katanya.
Itu benar ya, itu disampaikan begitu kan? Jika kata ya, katakan ya, jika tidak, tidak. Setuju, setuju aja. Masih berpikir-pikir, bilang aja, pikir lagi, pikir-pikir. Jangan tidak jelas mau di hitam atau gelap, di abu-abu. Nggak ada namanya abu-abu. Cuma ada kiri dan kanan, cuma itu saja. Nggak ada white lies. Nggak ada white lies. Itu aja, Pak. Ya, saya berharap Bang Napapai terjawab ya Bang Napapai. Berarti white lies, dosa putih tidak boleh. Walaupun itu dosa katanya putih, tidak boleh gitu ya. Sebegitu absolut ya, Sister Eni. Ya. Kalau Gimana? kalau tidak boleh ya Pak, oke, Yakub dihukum dengan bertemu raja pembohong itu Laban. Tetapi harusnya berkatnya juga ditarik dong Pak. Tapi ini berkatnya tetap dibiarkan. Padahal kan berkatnya itu dia dapat dari hasil berbohong. Bagaimana tuh Pak? Ya, jadi Kitab Roma meluruskan mengenai pendapat ini. Kitab Roma meluruskan mengenai hal ini. Rasul Paulus bilang begini, apakah pilihan Allah itu keliru? Jadi, apa maksudnya ketika Allah berkata, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau? Jadi, ketentuan Tuhan, hak prerogatif, istilahnya gitu ya, hak absolut mutlak pemilihan itu di tangan Tuhan. Itu yang benar-benar bukan di tangan kita. Bukan di tangan manusia. Dan Allah telah menentukan Yakub sebagai yang sulung. Betul ya? Allah telah menentukan ini. Loh, kapan ini? Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi? Ketika ternyata doanya Ishak ini dijawab, Ribka punya anak kembar. Dia sangat kesulitan sampai apa? Karena di dalam kandungan itu, dua baby itu berantem lulu. Bayangkan coba, berantem loh. Sengsara nggak mamanya tuh? Sengsara sekali. Karena di dalam perut kan, beda kalau di luar. Ditanya, dan petunjuk Tuhan bilang apa? Yang lebih muda akan tampil sebagai pemimpin, katanya. Ya. Dan apa? Dan Tuhan sudah tentukan itu. Tuhan sudah putuskan. Bukan gara-gara Yakub menipu, baru dia terima berkat. Bukan. Tetapi hak kesulungan, berkat kesulungan sudah ditetapkan Allah, diperuntukkan bagi Yakub. Case close. Tetapi bagaimana? Apa yang salah di sini? Caranya salah. Ini. Caranya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya dia kena hukuman. Loh, apakah ini didukung oleh Alkitab? Tadi, saya menjelaskan tadi. Ishak gemetar ketakutan gara-gara apa? Gara-gara dia hampir saja melawan kehendak Allah, memberkati anak yang salah. Di situ. Semua hal ini dikonfirmasi di perjanjian baru bahwa apa ini, gitu ya. Jadi bukan gara-gara, sekali lagi, bukan gara-gara menipu kemudian berkat itu diberikan, bukan. Tetapi Allah sudah menentukan sebelumnya. Salahnya di mana? Salahnya di cara dari Yakub. Dia menempuh cara yang tidak tepat, pada akhirnya dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia sadar, dia pulih. Gitu ya. Dia pulih, dia digunakan, dipakai Allah dengan luar biasa. Dan Allah karuniakan nama Israel kepada dia. Nah, jadi hari ini apakah Allah telah menetapkan berkat bagi kita? Amin, haleluya. Gitu ya. Amin, haleluya. Bagaimana cara kita
Oh, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah dan luar biasa, saudara. Oh, Tuhan, karena Tuhan sudah janji seperti itu, maka ini ada judi online, Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan akan memberkati saya dan berlimpah-limpah, Tuhan. Saya ikut judi online. Bagaimana jadinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Caranya tidak tepat. Gitu. Tidak benar. Tidak benar. Seperti ini, Pak. Semoga bisa dipahami. Bang Navape, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan yang lama. Kesalahan yang lama udah dihapus, udah diampuni, tapi proses membayar harga ya. Gimana Bang Navape? Ya, betul. Saya mengambil kesimpulan dari jawaban Bapak dan Sister Henny. Jadi iman orang hidup itu saya persempit jadi iman orang Kristen ada dua, iman Kristen Yakub dan Kristen Esau. Kristen Yakub adalah orang Kristen yang serius dengan hal-hal rohani, sedangkan Kristen Esau tidak peduli dengan hal-hal rohani. Ini sama-sama Kristen. Lalu Kristen Yakub walaupun nyawa taruhannya, tapi kalau dia untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, dia cari terus, dia kejar terus, karena dia berpikir untuk masa yang akan datang, tidak hanya dengan masa sekarang saja, jadi dia berpikir ke depan, ke hal-hal yang eternal. Sedangkan kalau Kristen Esau, Kristen kedagingan, hanya ditukar dengan kacang merah demi perut, demi masa sekarang saja yang fana, dia rela mengorbankan hak kesulungannya. Terima kasih Pak Yudi, Sister Reni. God bless you all. Oke. Terima kasih kesimpulannya Pak. God bless. Mantap ya. Terus maju Bang Navape ya. Baik teman-teman semua, menarik ya. Buku kedua seri Sejarah Penebusan kita telah pelajari ya Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar sampai pertemuan hari ini. Nah Bapak Ibu, untuk kedepannya saya mau umumkan ya. Minggu depan masih kita belajar tentang buku Sejarah Penebusan. Kita akan belajar di buku seri yang ketiga. Nah, buku seri yang ketiga ini bertema Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Di sini nanti kita akan banyak belajar, saudara-saudaraku. Ya, pelajaran-pelajarannya. Nanti saya kasih lihat silabusnya ya. Nah, temanya untuk minggu depan adalah perjanjian dalam sejarah penebusan. Ya, itu pastikan Anda mengikuti pelajaran ini karena waktu saya mempelajari buku sejarah penebusan yang ketiga ini saya sangat diberkati. Nah, ini silabusnya yang akan kita pelajari tema-temanya dari buku seri ketiga ya Bapak Ibu. Nah, ada yang pertemuan kedua itu perbandingan dua silsilah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Matius 1 dan Matius 3 ya. Lukas 3 ya. Itu mengenai silsilah Yesus Kristus ya. Kemudian penghapusan generasi periode pertama. Nah, kenapa perbedaannya nanti? Nah, ini Bapak Ibu tunggu aja ya. Pastikan untuk Bapak Ibu untuk mengikutinya. Nah, kemudian saya mau tunjukkan bahwa Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran sejarah penebusan di GPPSI Jakarta, di YouTube ini ya Bapak Ibu ya. GPBSI Jakarta, nanti Bapak Ibu akan bisa menikmati begitu banyak pelajaran-pelajaran firman Tuhan di sana. Apabila Anda senang belajar firman, pasti Anda suka. Karena orang yang sudah masuk ke dalam channel ini, wah Ibu, saya banyak sekali diberkati. Puji nama Tuhan. Nah ini ada juga channel Sejarah Penebusan. Bapak Ibu boleh mampir dan nikmati di sana begitu banyak pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Kemudian ini GPBSI Bandung, cabang dari GPBSI yang ada di Bandung ya. Nah, ini juga sekarang aktif sekali, Bapak Ibu begitu banyak video-video di sana dan ada pelajaran-pelajaran juga seminggu sekali dikirimin video. Kemudian Anda dikasih pertanyaan, menjawab, membalas di channel ini ada informasi ya, ada nomor WhatsApp mereka bisa dihubungin ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya udah selesai ini. Ya, udah selesai.
Nah, itulah yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Jangan lupa tetap ikut bersama-sama kita kembali untuk minggu depan. Malam hari ini sampai sini pelajaran kita. Kita akan minta kepada Pendeta Yudi untuk merangkum semua pelajaran yang tadi kita pelajari dan tutup dalam doa dan berikan kita berkat. Dipersilakan, Pak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada akhirnya kita akan kembali ke hadapan Tuhan dan berdiri di hadapan Tuhan dengan membawa iman saja, hanya iman saja. Saya sangat memohon, saya berdoa dengan Tuhan Yesus Kristus kiranya mari kita bertahan sampai akhir, ikut Yesus. Badai banyak akan muncul, tetapi mari kita tetap lihat, memandang kepada Yesus, ikut sampai akhir. Pada akhirnya kita pun akan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Mari terus mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, dan kasih Tuhan, terang Tuhan, pengenalan akan Tuhan lewat firman ini pun bisa sampai dan memberkati banyak orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur ya Bapak. Malam hari ini Kau telah membimbing kami dan firman-Mu. Bagaimana kami memiliki iman orang hidup. Engkau telah memberikan pengakuan itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami percaya Engkau pun mengakui, pada akhirnya akan mengakui iman kami. Tolong ya Bapak, bantu kami supaya kami bisa berjaga-jaga senantiasa. Dan kami pun bisa melihat jalan-jalan Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan membimbing kami, membukakan mata hati kami, mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat dengan jelas jalan-jalan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, semua dijelaskan kepada kami, dan kami dimampukan untuk menempuh jalan-jalan yang baik. Bapak terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, anggota keluarga kami, bahkan masa depan kami semua di dalam tangan-Mu. Setiap pelayanan kami bisa biarlah berkenan di hadapan Tuhan, Engkau yang dimuliakan, dan Engkau yang akan mencurahkan setiap berkat penyertaan-Mu. Kami memohonkan Engkau mencurahkan kesehatan, kekuatan bagi kami semua ya Bapa, dan dengan kekuatan itu kami pun bisa gunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Tolong berkati Bapak channel Shema Adonai ini, Engkau pakai demi pekerjaan Tuhan makin maju, dan terang Tuhan semakin menerangi hati setiap orang yang mengikutinya. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan sisa hari ini semua di dalam tangan kasih-Mu. Sampai kami bertemu kembali, kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus nantiasa menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami menaikkan semua hal ini Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Sampai ketemu lagi di minggu depan, dan jangan lupa untuk mengikuti pelajaran di Shema Adonai Firman Tuhan besok dengan tema-tema yang sangat menarik. Tuhan Yesus memberkati.